الذي قال في كتابه العزيز وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, berilah kabar bagi orang-orang yang sabar, yaitu ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Nyawa kita pemberian Allah, suatu saat akan kembali kepada Allah tanpa terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mereka yang bisa mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mereka mendapatkan pahala besar dari Allah. Karena itu pertanda ridha dari dirinya, ridha atas takdir ketetapan dari Allah. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, saya atas nama keluarga mengucapkan kepada Anda semua terima kasih yang banyak. Jazakumullah sangat jaza, yang mulai mengurusi mandi jenazah, kemudian mensolati di masjid, sampai datang di kuburan semacam ini. Dan pahalanya besar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Muslim yang ikut sholat jenazah itu mendapatkan satu pahala, namanya pahala qirat. Kemudian kalau ikut mengantarkan kuburan seperti ini, maka kata Nabi, falahu qiraton, dapat pahala 2 qirat. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa itu qirat? Nabi menjawab, paling besar sebesar gunung Uhud. Jadi kita juga datang ke sini untuk memenuhi hak akhina ya. Sebagai seorang muslim yang berhak, kita datang untuk mensolatinya dan mengkuburkan seperti ini. Alikhwa rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah perjalanan manusia. Ini perjalanan manusia yang semestinya kita ini bisa sadar bahwa kita ini tidak kebal terhadap kematian. Sewaktu-waktu kita seperti ini, ya. Berapa banyak seseorang datang ke kuburan menyaksikan seperti ini, namun besoknya disaksikan. Ikut mengubur, besoknya dikubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian aku ciptakan. Maksudnya Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah, dan kita adalah Bani Adam. Kemudian ke tanah kalian akan kembali, dikuburkan semacam ini. Kemudian kata Allah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita akan dibangkitkan dari tanah. Allah menciptakan tanah baru di akhirat, di alam mahsyar, maka kita pun bangkit dari tanah. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka kafa bimautikum alwa'idhah. Cukuplah kematian dari saudara kalian menjadi pelajaran besar bahwa kita akan mengalami seperti ini. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Kita ini ya ikhwah pasti akan ketemu namanya malakul maut. Tidak bisa tidak. Ana dan antum semuanya pasti ketemu namanya malaikat maut. Tidak ada kompromi. Begitu datang malaikat maut, mati sudah kita ini. Oleh karenanya, hal yang paling ditakutkan oleh manusia, sehingga kita mengenal 2 istilah, husnul khatimah dan su'ul khatimah. Hal yang paling ditakutkan manusia, ketika datang malaikat maut, dia bergoncang hatinya. Dan tentunya, semua ini ditentukan oleh 2 hal. Kalau ingin husnul khatimah, ikuti saran dari Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka mengatakan, Rabb kami adalah Allah, seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia mengatakan Rabb kami adalah Allah. Saya sujud salat hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, beribadah kepada hanya Allah, bergantung hanya kepada Allah. Tsumma istaqamu, dan dia istiqomah dengan ucapannya. Tidak meninggalkan perintah Allah, dilaksanakan semua kewajiban dari Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada dia. Kapan turunnya? Di saat manusia sakaratul maut. Wallahil adzim ya jamaah, Nabi pun menjelaskan betapa beratnya orang itu sakaratul maut. Sakit sekali. Hanya kabar gembira dari Allah bisa menjadikan dia tenang. Allah takhafu wa la tahzanu.
Malaikat akan berkata seperti itu. Kamu jangan takut, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah. Kamu ini bakal masuk surga. Allahu Akbar. Maka dia justru menginginkan segera kembali kepada Allah, menagih janjinya Allah Ta'ala yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia bakal menjadi ahli surga, dikasih kabar gembira tentang sakratul maut dia. Ayo ikhwan rahimakumullah, maka orang ini termasuk husnul khotimah. Sebaliknya, orang yang tidak mengakui bahwa Rabbnya adalah Allah, acuh tak acuh terhadap ajaran Allah, meremehkan perintah Nabi, tidak istiqomah hidupnya dalam kebaikan, maka dikhawatirkan kematiannya kematian yang buruk atau su'ul khotimah. A'udzubillahi min dzalik. Ikhwan rahimakumullah, yang terakhir, karena Rasulullah SAW idza faragha min dafnil mayyit faqama alaihi wa qala, ada Rasulullah kalau sudah selesai seperti ini dikuburkan jenazah itu, beliau berdiri dan berkata, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini, mintakanlah ampun dan minta ketetapan kepada Allah untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Oleh karenanya, marilah kita berdoa kepada Allah. Dengan doa kita pribadi masing-masing, minimal kita mengucapkan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu Allah matsabbithu biqauli tsabit. Maka fadhol antum semuanya berdoa masing-masing diri kita agar saudara Yaya ini dimudahkan sama Allah menjawab pertanyaan munkar nakir, semua dosanya diampuni sama Allah, semua amal ibadahnya diterima sama Allah. Karena saya adalah temannya juga teman dari kakaknya Yaya, Yuyung. Dia ini sabar, ayo ikhwah, sakitnya lama, cukuplah sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Lama sekali sakitnya. Dan dia kalau merintih itu, ya Allah, saking sakit dia itu merintihnya, bukan menyebut yang lain, menyebut ya Allah, keluar masuk rumah sakit. Sabar, diuji sabar. Mudah-mudahan cukuplah sakitnya beliau ini menjadi sebab diampuninya segala kesalahannya. Betul, silakan kita berdoa masing-masing sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa naqih min al-khataya. Alhamdulillah, akhir ikhwah yang terakhir, barangkali saudara Yaya ini memiliki urusan sangkut piutang, ya, hutang piutang, maka bisa diselesaikan kepada saudaranya, yaitu ahli warisnya, saudara Yuyung, karena urusan hutang piutang penting untuk segera diselesaikan. Akhiran terakhir, kita ucapkan jazakumullah ahsan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.